Kembali lagi kita cerita tentang pengalaman horor yang aku atau keluargaku alami. Kali ini di rumah yang sama di videoku yang ini. Ketika aku lihat 3 orang, ternyata yang satunya bukan dari dunia kita. Rumahnya itu cukup besar dan di belakang itu ada sumur gitu. Posisi sumurnya itu benar-benar di sebelahnya jendela kamar adikku. Adikku itu katanya sering banget kayak ada yang manggil-manggil, ada suara manggil tapi nggak jelas itu manggil siapa gitu loh. Dan beberapa kali dia ngelihat ada bayangan di luar jendelanya, sosok tua gitu, entah itu perempuan entah itu laki-laki, nggak jelas, pokoknya kayak mbah-mbah gitu berdiri di luar jendelanya. Dan itu berkali-kali dia bilang. Kalau iparku pernah ngalamin ketika dia ngambil apa gitu, jadi harus naik jendela banget. Itu di tempat yang disuruh belajar sama tante, dikunciin di situ. Pertama kalinya aku ngeliat tante K yang terbang-terbang di kamar itu. Tonton ya videonya yang ini. Di kamar itu akhirnya kan ketika om sama tante udah pindah, kamar itu dipakai sama koko sama istrinya. Jadi kan naik ke jendela itu toh. Jendelanya itu dalam posisi kebuka kah, masih jam-jam 6-an gitu. Jadi masih dibuka. Ketika dia naik ke jendela itu, yang ngerasa ada yang pegang kakinya dari luar jendela. Sampai suatu saat, aku tuh kan nggak tinggal di situ ya. Jadi waktu kecil aku pernah di situ, tapi habis gitu itu pindah ke kota lain. Aku cuman sering mudik gitu loh. Ketika aku mudik yang kesekian kalinya ini, aku baru menyadari bahwa rumah itu ya dari pintu utama masuk itu kayak lorong ke dalam. Jadi masuk itu ruang tamu di kiri, habis gitu lorong itu karena kanan garasi, kiri kamar utama. Jadi kayak ada sebuah lorong gitu. Jadi kan kayak tusuk sate gitu. Biasanya tuh ada cermin besar gitu di situ. Badan kelihatan semua lah gitu. Kali ini ketika aku pulang, aku baru menyadari kok cerminnya dibalik. Cerminnya tuh memang agak horor ya posisinya. Jadi kita kalau jalan tuh kan pasti ngeliat diri kita. Terus mamaku langsung bilang, iya adikmu sing balik. Loh ya kenapa? Suatu saat ketika adikku lagi sendirian, dia baru pulang dari mana gitu. Waktu dia jalan, begitu di kaca itu dia ngeliat ada sosok yang lain. Sejak saat itu kaca itu tetap tergantung di sana dalam posisi menghadap ke tembok, tidak pernah dibuka lagi kan. Dan sosok yang dilihat itu sama seperti yang selalu muncul di balik jendela kamarnya. Gue merinding banget nih.